gue nih kan Arsenal belum pernah juara. Nggak, tapi Lai serius gue dah. Yang membedakan tuh apa sih Lai sehingga satu tim tuh bisa mencapai fase treble tuh? Apa perbedaannya sama tim yang nggak bisa kan maksud gue? Tapi nggak beres dari si Mancini udah dominasi Italia kan sama itu sama Inter ya waktu. Bukannya sama Juve dan Calciopoli. Calciopoli turun kan? Lah negara no. Ya gue malas aja bahas. Oke, balik lagi di konten baru gue di channel Kopvlog yang bernama Koplak, yaitu ngopi, kita ngomongin bola dan kayaknya gue belum kepikiran lagi. Oke, langsung aja video ini saya buat kembali dengan Bung Andi. Apa kabar Bung? Setelah gagal treble? Galau. Oke, video ini dibuat harusnya sih tadinya gue mau bikin sebelum leg pertama Liga Champions lah ya. Cuman nggak mood langsung setelah Arsenal kalah di leg 1 dan Inter juga kan lu nggak menang. Roma. Enggak, lu nggak menang di leg 1 Liga Champions kan? Milan 3-0. Ya gue malas aja bahas. Berarti Inter nggak menang-menang tuh. Abis leg 1 itu nggak menang-menang. Nggak menang. Lawan Milan kalah 3-0 final. Ya. Semifinal ya. Iya. Terus Sama Roma 1-0 kan. Jangan diri lagi. Sampai. Terus abis itu lawan Barca 3 sama. Terus kemarin minggu ini Sama Verona 1-0 saya menang. oh, Habis 2 semua. Dan lebih kacau lagi. Kapten gua cedera. Lautaro cedera ya? Gantian. Turam masuk. Lautaro cedera. Mungkin ini efek kita terlalu ternilai di video pertama lah ya. Cuma terlalu jujur. Terlalu sombong. Tuh gue ketawa-ketawa juga sebenarnya gue sedih lah ya. Nggak menang-menang ini Arsenal anjing. Lawan pertama sebelum Liga Champions tuh lawan apa gitu, Crystal Palace kalau nggak salah 1-1. Terus Liga Champions kalah 1-0 kan lawan PSG. Terus main lagi lawan Bournemouth kalah 1-2. Ya udah lu pause aja Champions lah. Gue sengaja namanya Liga Inggris Premier League udah. Nah, itu kasih aja Liverpool udah juara ya? Liverpool udah juara. Nah itu pause aja Champions lebih. gue mau nanya nilai, lu kan ketika Inter treble 2010, lu udah jelas udah dewasa dan udah ngerti bola dong. Nah, gue nih kan Arsenal belum pernah juara. Nah, tapi Lai serius gue dah. Yang membedakan tuh apa sih Lai sehingga satu tim tuh bisa mencapai fase treble tuh? Apa perbedaannya sama tim yang nggak bisa kan? Maksud gue 2023 City treble, Barcelona sebelumnya 2 kali treble tuh, Madrid aja. Inter bahkan satu-satunya tim dari Italia yang pernah treble kan Inter doang. Iya. Bener kan? Di Madrid aja yang 15 kali champion dia nggak pernah treble seumur hidupnya. Di Inggris baru City sekali sama Pep, terus kemudian si MU tahun 99 itu juga. Di Jerman mah udah nggak usah diomongin, pasti Munchen udah pernah. Gue pengen bahasnya Inter kan di Liga Italia itu ketat kayak Inggris kan. Menurut lu apa perbedaannya Lai? Maksudnya yang 2010 sama sekarang? Iya, enggak, maksud gue sebuah tim yang bisa mencapai treble berarti kan dia punya kualitas yang lebih sehingga bisa menangin semua kejuaraan kan saat satu musim itu kan. 3 gelar tuh Inter waktu itu, Liga Italia, Champions sama Copa kan. Kenapa Inter waktu itu bisa menangin itu gitu loh? Apa sih tim yang bisa menangin treble tuh apa kelebihannya sih menurut lo? Kalau kata gue sih Mourinho kalau taktik ya kurang sih kalau mentornya aja sih John Bang. Maksudnya kayak istilahnya pemain-pemain juga pemain sakit hati semua kayak Snyder kan. Iya sih. Ya kan, iya. Waktu itu maksudnya tuh si Snyder baru dibuang di Madrid. Iya, baru dibuang sampai dibuang aja sampai nggak. Ya udah cabut aja. Gitu. Iya. Terus gue juga nggak tahu kan Milito, tapi Milito aja dulu nggak ada nama ya dulu di Genoa kan tadinya. Iya, dulu zaman siapa Messi, Ronaldo, ya kan. Maksudnya Milito siapa sih maksudnya?
speed nggak ada, emang insting golnya aja sih, maksudnya bagus gitu kan. Nah, Ibrahimovic kalau itu lagi gacor juga kan, cuman pindah ke Barca, tengil dia. Iya. Nah, Eto'o juga main buangan kan, Bro. Iya. Tapi itu sih si Mo itu mentornya jago ya berarti. Gue nonton ada satu wawancaranya si Gary Neville di Rio Ferdinand, dia wawancarain Materazzi. Jadi ketika Inter Materazzi itu nggak kepake, Bro. Iya, tapi diwawancara gini, apa yang terjadi saat Inter 1 tahun sebelum treble? Ditanya kan, Ibra tuh di pramusim ketika Inter treble 2009-2010 di pramusimnya Ibra tuh ngomong ke Simo, aku mau cabut di tim ini nggak bisa juara apa-apa, kata si Ibra tuh, karena ngeliat tua segala macam kan. Terus Mourinho ngomong, lu cabut aja, gua akan ngeraih semua gelar sama tim ini. Taunya kejadian bener. Berarti dia si ini Guardiola betul. Iya, jadi emang Guardiola pengen Ibra kan, cuman kan Mourinho butuh striker kan. Terus nanya si Mourinho tuh ibaratnya siapa yang striker yang pengen gua ambil ya. Anak-anak Inter tuh kayak ngomong, udah Eto'o udah jelas terbukti di Barca kan. Udah gitu dia datang Ibra yang nggak dapet tempat pasti kan, diambil lah, makanya jadi kejadian tuh tukeran gitu. Terus menurut lu Inter tuh kenapa saat itu hebat bisa treble tuh kenapa? Gue tuh kan pengen nih Arsenal treble. Maksud gue ada apa ya kekurangan Arsenal yang nggak dipunyain Arsenal, atau apa kekurangan Inter sekarang yang beda sama Inter 2010 kan ketika treble tuh menurut lu? Tapi itu emang musimnya dominasi Inter, Bre. Iya, kenapa? Maksud gua kenapa bisa mendominasi segitu jagonya? Dari satu musim itu kan Mancini ke Mourinho kan? Oh, itu pindah ya? Iya, tapi nggak beres dari si Mancini udah dominasi Italia kan sama itu sama Inter ya waktu. Bukannya sama Juve dan Calciopoli. Calciopoli turun kan, makanya nggak ada saingan tuh, ya kan? Ya iya tuh. Berarti Inter melawan mafia. Terus. Akhirnya, ya gue sih ngomongin faktanya emang kan Juventus emang turun ke Serie B ya. Iya, kalau misalnya gue ngomong sebagai fakta ya benar. Tapi kan sorry potong lagi, tapi sama kayak Arsenal, Inter adalah satu-satunya tim Liga Italia yang nggak pernah degradasi. Benar kan? Itu fakta. Benar. Ketika itu yang membuat Inter tuh beda sama yang sekarang, menurut lu gimana? Padahal peluangnya sama nih, hampir treble juga kan sebelum kalah sama Milan kan Inter. Gue sih emang pemain-pemainnya juga, jadi emang golden age juga sih John. Oh, 2010 itu ya? Iya, matang semua rata kalau kata gue. Cuma Balotelli doang kan? Bego. Tapi bener sih itu. Dari backnya aja Michael, Cifu kanan, Lucio anjing, kirinya di Zanetti, kiri Samuel. Ya, Samuel bener. Ya kan? Iya sih, ngeri semua. Terus siapa? Javier, Pandev. Lu itu yang mau Buran Pandev, iya. Stankovic masih ada. Bener. Emang ngeri sih. Itu sebenarnya udah gue emang udah gue yakin nih, terakhiran nih John. Terakhiran. Sebelum abis itu Mourinho kan juga cabut ke Madrid ya. Maksudnya emang semuanya se-golden age, udah punya visi-misinya udah jelas gitu. Udah menyatu timnya, terus ditambah pelatihnya juga udah berpengalaman, ya kan. Nah, menurut lu jujur, ketika ngelawan Barcelona atau sebelum ngelawan Milan yang kalah di Coppa Italia, Inter kan emang ada 4 tim nih, Arsenal, PSG, Inter, sama Barcelona. 3 tim selain Arsenal, goblok. 3 tim ini berpeluang treble, bener ya? Nah, sebelum leg 1 dan sebelum kalah sama Milan, dalam hati lu sebenarnya lu yakin treble nggak sih, Lan? Enggak sih gue. Treble. Lu karena dari jadwalnya itu sih John, karena kan iya benar. Jadwalnya sih, kalau sekarang gue beda banget ngeliat Inter sekarang tuh emang rotasi pemainnya. Misalnya dia mainin 3-5-2 ya? Iya, Inter 3-5-2. Capek. Gue maksudnya pesimisnya karena sayapnya pada kendor John. Pelapisnya juga kurang. Iya, bener. Tapi itu bener sih kata lu, gue setuju. Karena Arsenal juga, kalau gue ya, emang udah kendor deh di Liga Inggris gitu. Dan gue nggak ngarep Arsenal di FA segala macam karena emang jelek sih Arteta di sana.
Tapi gue ngeliat jadwal Liga Champions sekarang lah yang emang padat banget, ditambah liga-liga piala-piala cup yang lain kan. Liga Champions kan sekarang timnya jadi 36 nambah kan. Matchnya juga yang tadi kita grup A doang, misalnya satu grup A sampai J gitu. Satu grup cuma ada isi 4, terus kita dua kali ketemu kan jadi 6 match. Sekarang 8 match lah. Lu bayangin aja kemarin kan lawan Milan, Copa, sehingga dia semua ini ketemu Roma lagi, ketemu Barca, lu bayangin aja lu. Ya Barca. Lamin jago nggak tadi? Kita kabar sama bocah ini. Gue baru ngeliat Lamin di situ. Gue sama lain. Gue selama ini cuma nonton Lamil highlight, ngerti nggak lo? Nggak nonton full. Gue ya bukan penggemar Barca gitu loh, bukan. Tapi gue nonton, demi Allah gue nonton dari babak 1 sampai akhir. Inter lawan Barca kan di kandang Barca. Emang gue sebenarnya sempet kenapa kegolan sama si Turam anjing baru berapa menit. Pasti Jumawa nih yang ini dalam hati gue. Udah kesel gue, anjing kalah. Tapi pas gue liat ya Lamine Yamal main 90 menit, Marco-nya mati aja. Makanya diganti ya, sama si Augusto kan. Iya. Karena dia nggak bisa cover si Lamine. Tapi emang bener, kita kalau ngelawan, kita bukan football ngelawan anak SMA capek gak lu? Capek, Bray. Itu awalnya kalau gue ngira tuh Lamine tuh kayak Ansu Fati ya. Tadinya kan. Iya. Tahunnya angkat tai ayam. Ya, tahun Barca kan sering tuh kayak gitu kan. Tahunnya stabil sih. Emang jago. Lamine Yamal tuh kalau kita berdua ngalamin ya pas Messi sama Ronaldo masih kecil kan kita ngalamin nontonnya. Ini mungkin rasanya mirip ya. Tapi kalau misalnya si Bastoni Marco diganti Bastoni, balas kok. Kepegang sih kalau kata gua. Kenapa nggak diganti Bastoni? Bastoni ke sayap kan mestinya. Enggak, kenapa nggak digitu menurut? Kan si Bastoni ngaper yang ini di yang back center kan. Ferran Torres. Tapi itu Inter sebenarnya ketika unggul 2-0 ball positionnya nggak ngeri sih lah. Emang 2 gol Inter murni kejagoannya Dumfries sama kejagoannya Marcus Thuram, bukan karena pola, tau nggak lah? Polanya hancur. Iya. Hancur. Dan Barca anjing ya. Gila parah nih orang. Sama sekali mati Inter. Mati. Iya, mati. Udah kiri apalagi lu? Kiri tapi Lautaro nggak megang bola. Iya, gue nonton Lautaro nggak megang bola. Lautaro nggak megang bola, di pressing semua. Terus striker cadangannya nggak berfungsi ya? Tapi menurut gue lah di tengah gempurannya Barca ya, skor 3-3 itu gila sih Bray. Menurut gue Inter masih ngasih perlawanan yang gila. Dan terus kemudian tadi untung main pertama di Camp Nou lah, terus baru kedua di Giuseppe Meazza kan. Menurut lu bakal gimana nih ntar di Giuseppe Meazza Inter Milan? Kamu dulu mau gue. Skor deh dengan kelengkapan pemain, cedera, skema. 1 dah. 1. Tapi Inter emang lumayan. Itu positif kan masih main di Giuseppe Meazza, punya ini supporter lah yang pasti gue 12 main ya gitu. 12 pemain. Tapi itu masih mending sih lah. Kalau Arsenal mereka 2 di Paris. Kalau 1-0 anjing. Gue nggak bisa bahas banyak Arsenal ya, maksud gue. Udah pada tahu, menurut gue fans Arsenal juga udah pada tahu kekurangannya apa gitu. Si Thomas Partey nggak main, striker yang kurang. Tapi paling nggak menurut gue Arsenal tuh harus bisa bikin gol 45 menit pertama, selebihnya adu penalti. Menurut Aing sih adu penalti ya. Menurut Aing gitu. Tapi lu masih jujur, lu masih tetap yakin ke final ya dengan keadaan kayak gini? Yoi. Supaya ketemu lu lah. Jangan. Mana? Gue gak bisa bahas Arsenal banyak beneran dah, karena gue kesel juga pas nonton gitu. Udah males, nggak ada yang bisa diomongin kalau Arsenal ya. Selama PSG soalnya nggak main bagus gitu lah, bukan tim yang sekuat ketika ada Mbappe dan Neymar dan Messi gitu, biasa aja ngandelin Dembele doang. Tapi ya paling nggak kan masih main di Champions lah ya. Jauh lah.
Baru nonton ntar ya. Baru nonton ya. Mendingan yang nggak main di Liga Champions nggak usah nonton ya lah. Cuma yang gue main. Mau kalah menang kita menonton semifinal ya. Champion. Cuman gitu-gitu doang aja. Dulu tertinggi John. Level tertinggi. Iya enggak? Sorry. Iya. Walaupun Inter udah gagal treble ya, tapi Champion masih ada peluang lah ya. Karena di Liga Italia kayaknya udah beda 3 poin sama Napoli. Gue juga semenjak Liverpool juara udah pasrah. Cuman Arsenal ya nggak sebego itu juga sih maksud gue. Sekarang ya udah sekarang mau bercampion lah karena udah 2 bintang. Iya. Ngapain juga sih? PSG dan Barca udah dapat gelar lah. Si PSG udah resmi juara Liga Prancis, si Barca udah resmi Copa del Rey. Kita doang nggak ada juara ini kalau gagal anjing. Tapi kalau itu masih ada chance ya. Masih ada chance ya. Chance apa aja? Peluang Di Liga Italia. Napoli gua. Napoli juara Conte bro, gratis ya. Gue soalnya kesel Arsenal udah kayaknya nggak bakal peringkat 2 ini udah hampir ke Manchester City, beda 3 poin doang anjing. Ya udahlah, nggak usah lama-lama kita ya. Yang penting sampai jumpa. Mungkin ini video terakhir kita kalau dua-duanya nggak lulus ke final. Gue malas bikinnya lagi. Sampai jumpa di musim depan kalau kita nggak lulus. Tapi kalau lulus mah kita akan bikin lah ya review